Halo guys, selamat datang di tutorial Scratch. Nah, kita kan bahas tentang Scratch itu apa? Scratch itu bagus buat pemula untuk belajar, buat anak-anak coding ya. Nah, ini karena dia berupa kata-kata yang sudah siap untuk di drag and drop, tidak harus diketik, dan juga ada animasi yang membuat anak-anak mengerti ya, mudah mengerti. Tapi untuk yang kedepannya, untuk project-project programmers yang lebih besar lagi, kayak bikin aplikasi komputer yang banyak digunakan, misalnya aplikasi jaringan, aplikasi web, itu ini kayaknya sangat-sangat tidak membantu, malah sangat merugikan waktu, karena dia terus sekalian karena terbatas library juga jadi semakin menyusahkan ketimbang text based ya, menurut pengalaman saya. Jadi ini hanya untuk pembuka pikiran aja, oh begitu ya. Jadi, dan juga untuk melancarkan otak anak kecil buat belajar juga, ini sangat bagus banget karena dia akan mendefinisikan step-step ya. Jadi kalau mengerjakan matematika itu kan yang paling penting tuh apa sih, step-step soal itu yang harus dikerjakan. Misalnya kita mau cari misalnya untuk soal tuh anak SMP ya, dia mau mencari berapa kecepatan, nah apa ini sih yang harus di step-step dilakukan. Pertama dia tuh harus ukur jarak, kedua ukur waktu, baru yang ketiga itu bandingkan jarak dan waktu. Jadi step-step dalam menentukan solusi suatu masalah itu sangat dirangsang di Scratch. Nah, sekarang kita akan mulai klik start creating. Nah, kita di sini paling dasar aja, kita mau dia buat paling pengenalan paling dasar ya. Nah, oke. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada motion, look, sounds. Ini semua adalah sub blok yang grup blok yang satu yang berhubungan, yang bisa diterapkan pada yang bisa dieksekusi ya, bisa dijalankan. Dengan kata lain, bisa diterapkan oleh kucing ini. Nah, di sini di Scratch ini kita mengenal konsep ini guys. Ada actor ya, atau sprite ya. Nah, sprite itu bisa dipilih di sini guys. Nah, memberikan apa dan atributnya juga inisial atribut ya, atribut awal ya. Itu bisa diisi di sini. Nah, misalnya gini. Nama sprite dan koordinat X dan Y nya. Nah, kalau kita drag ini guys, nah ini akan update sendiri ya koordinat X dan Y dari kucing ini. Dan ini ibarat X dan Y koordinat kartesia, titik nolnya di tengah guys, nol tengah layar, lebarnya bagi dua di sini, dan kemudian ditemukan dengan tinggi dibagi dua di sini. Jadi titik nol di sini guys. Nah, kalau mau tahu tuh bisa diupdate di sini guys. Nah, itu titik 00 di sini grafik ini. Dan ini apapun yang diterapkan di sini. Misalnya kita drag ini nih. Drag kepingan ini dari grup ini motion. Ini akan diterapkan di sini oleh Scratch ini. Karena kita klik di sini, guys. Nah, kalau gitu misalnya sekarang kita sudah mudah mengenali dasar user interface ya dari Scratch. Sekarang kita akan mulai mendefinisikan atau menguraikan apa keinginan kita yang dilakukan, yang mau kita kucing ini lakukan. Misalnya kita mau dia bergerak ke kanan dan mengucapkan say hello ya. Nah, kalau kamu pengen gitu, berarti kamu harus yang kedua itu, setelah mendapatkan imajinasi itu, yang kedua tuh mendefinisikan mana yang duluan atau kronologis ya guys. Kalau tadi dari yang kita inginkan dia bergerak dulu ke kanan dan say hello, berarti yang bergerak dulu, yang duluan dilakukan adalah bergerak dulu kan, baru say hello. Nah, kalau kita sudah dapatkan kronologisnya, kita tinggal tuangkan di code ini. Jadi karena tadi dia mau bergerak ke kanan dan say hello, maka yang pertama tuh move. Nah, kita sudah drag nih move nih, kepingan move nya. Sekarang kita mau ambil kepingan kedua itu, ada yang kedua tuh say hello kan. Nah, itu say hello ada di looks, klik looks dan klik drag ini ya, say hello for 2 seconds. Jadi udah kita udah bisa nih. Nah, tapi kita nggak akan bisa melakukan mengeksekusi ini tanpa kita mendefinisikan ke si program Scratch ini kapan nih dua adegan ini akan dilakukan. Nah,
tandanya apa nih gua mau oh, mau menggerakkan scratch ini kata si menggerakkan si kucing ini kata si scratch ini kan. Kalau diibaratkan di dunia nyata nih, ibaratnya ya aktor ini kapan nih gua mulai melakukan dua adegan ini. Kalau di dunia nyata tuh kan kita ada tuh yang kayak orang saya juga nggak tahu apa nama itu, ya action gitu kan, biasanya itu papan itu diketok gitu tak. Nah itu artinya ketika bunyi itu mulai, nah itu si aktor itu akan melakukan dua adegan ini. Misalkan ini adalah skrip yang akan dilakukan per segmen itu kan. Nah kalau begitu di sini juga gitu sama. Nah kita ke klik event ya, baru drag ini. Jadi sini artinya ketika green flag, ini mana green flag, ini green flag guys, bukan red flag ya guys. Nah ketika green flag diklik baru dieksekusi yang lain. Nah jadi setelah kamu lihat nih, kok udah kamu kan pasti ngerti sendiri ini kok berurutan ya, kayaknya dieksekusi berurutan yang benar guys. Jadi yang bagi pengguna tuh klik ini, maka komputer akan melakukan yang kedua ini. Jadi kita udah ngerti sendiri kan, ini nggak terlalu berat sih bahasa Inggrisnya, jadi gampang dimengerti untuk anak kecil ya. Dan nanti kalau kita artikan nih, kode pertama untuk keping yang pertama, kedua dan ketiga itu, yang pertama tuh ketika bendera hijau diklik, yang kedua bergerak 10 langkah, ketiga katakan hello selama 2 detik. Nah itu udah naluriah banget dah, sudah seperti bahasa ibu, bahasa Indonesia kan. Artinya sini kita udah langsung ngerti kan, ketika bendera hijau diklik maka dia akan bergerak ke kanan dan say hello for 2 detik. Itu artinya gampang dimengerti dan sangat membantu anak kecil ya. Nah sekarang kita klik, dan sekarang kita akan eksekusi ya, akan mau menerapkan kode ini. Bagaimana sih? Dari sisi pengguna dia harus tinggal klik ini ya. Nah, dari sisi scratch dia akan menggerakkan ini ke kanan 10 langkah dan say hello selama 2 detik. Itu aja guys. Nah guys, itu aja dulu buat dasar. Abis ini kita akan belajar tentang loop. Terima kasih ya guys, semoga ini berguna.